Di antara misi terbesar Nabi Musa diutus oleh Allah adalah untuk mendakwahi Fir'aun secara khusus dan mengeluarkan bangsa Bani Israel dari penjajahan. Untuk dakwahnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat. Allah perlihatkan di hadapan Fir'aun dan Bani Israel, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan menelan seluruh ular-ular buatan tukang sihir. Kemudian juga dari tangannya Nabi Musa keluar cahaya yang berkilauan sehingga mereka kesusahan untuk melihat. Melihat dua mukjizat ini, tukang-tukang sihir Fir'aun langsung tersungkur sujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Fir'aun tetap saja kafir. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membekali lagi Nabi Musa dengan berbagai macam mukjizat yang lain. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk kejadian-kejadian di mana dengan kejadian-kejadian tersebut diharapkan Fir'aun dan bangsa Kipti mau beriman kepada Nabi Musa dan sekaligus juga Bani Israel. Namun apa? Mereka semuanya tetap kafir dan membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka mengatakan, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan kepada kami tanda-tanda kebesaran Tuhanmu wahai Musa untuk menyihir kami, maka kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah, di mana bencana itu silih berganti terjadi. Allah utus kepada mereka atau Allah kirim angin topan yang menghancurkan pertanian bangsa Kipti di Mesir. Ketika mereka merasakan kesusahan, lalu mereka datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan kepada Tuhanmu, kalau engkau bisa membukakan atau melepaskan kami dari azab ini, kami akan beriman kepadamu. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah angkatkan azab tersebut. Berjalan beberapa lama setelah itu, mereka baik-baik untuk sementara, setelah itu kembali lagi menjadi kejam dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kekafiran sebelumnya. Kemudian Allah kirimkan al-jarad, belalang, dipenuhi negeri Mesir dengan belalang, hancur seluruh pertanian. Kemudian mereka datangi lagi Nabi Musa seperti sebelumnya. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa agar diangkatkan azab tersebut. Lalu Allah angkatkan. Baik-baik sebentar, kemudian kembali lagi menjadi bangkang. Allah kirim kutu, dipenuhi negeri Mesir dengan kutu, sampai tidak ada baju, tidak ada pakaian dan rumah orang yang tidak dipenuhi oleh kutu atau kepinding. Kemudian mereka juga mendatangi Nabi Musa seperti itu lagi dan diangkatkan oleh Allah azab. Apakah mereka beriman? Belum juga beriman, kembali lebih kafir daripada sebelumnya. Allah utus berikutnya adalah katak atau kecebong, penuh negeri Mesir dengan katak, di mana-mana ada katak, sampai di dalam periuk mereka, di dalam gelas mereka ada katak, entah dari mana datangnya. Kemudian mereka datangi lagi Nabi Musa agar diangkatkan azab itu dari mereka, dan Allah angkatkan azab, mereka kembali kepada kekafirannya. Selanjutnya waddama, dipenuhi negeri Mesir dengan darah. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Bagi bangsa Israel tidak darah, tetap air bersih. Tetapi bagi bangsa Kipti, dimanapun mereka mendapatkan air, airnya berubah menjadi darah. Mereka ingin minum, mereka datangi bangsa Israel, tolong beri kami air yang kamu konsumsi. Kemudian diberikan oleh bangsa Israel kepada bangsa Kipti, sampai di tangannya berubah menjadi darah. Kemudian sampai karena saking hausnya, dia masukkan ke dalam mulutnya air. Bangsa Kipti memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian dimuntahkan kepada bangsa Kipti, sampai di mulutnya bangsa Kipti berubah menjadi darah. Begitu azab Allah kepada mereka.
namun mereka tetap tidak mau beriman. Ayati mufassalat, ayat yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka tetap membangkang, menyombongkan diri, dan mereka menjadi orang-orang yang durjana. Semua hal itu disaksikan oleh bangsa Kipti dan bangsa Israel. Pada akhirnya fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi, kami hancurkan mereka semuanya dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya di Laut Merah. Bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadap ayat-ayat tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu disaksikan semuanya oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seberang negeri Saina, dataran Saina. Sesampai di sana apa yang terjadi? Belum kering telapak kaki mereka dari basahnya air laut, apa yang mereka katakan? Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu kami seberangkan Bani Israel dari laut tersebut. Lalu mereka mendatangi suatu kaum yang kaum tersebut sujud kepada berhala-berhala. Apa yang mereka katakan? Bukan mereka justru heran kenapa orang ini menyembah berhala. Mereka tidak mengingkari perbuatan mereka orang-orang tersebut. Justru mereka mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, bikinkan untuk kami Tuhan berbentuk berhala-berhala tersebut, kama lahum alihah, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala dijadikan sebagai Tuhan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa bebalnya hati bangsa Israel. Mereka menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, silih berganti dari satu tanda-tanda kebesaran yang luar biasa kepada tanda kebesaran yang luar biasa lainnya. Namun mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalian ini betul-betul bangsa yang goblok, bodoh. Sudah sebanyak itu tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kalian, kalian masih juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di sana saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya untuk Bani Israel berbentuk makanan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Mereka tinggal makan, tidak perlu berusaha apa-apa. Setiap mau makan turun dari langit makanan yang penuh gizi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Namun apa mereka katakan? Ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami tidak sabar memakan satu makanan saja. Mintakanlah kepada Tuhanmu supaya kami diberi kacang-kacangan, bawang, adas dan segala macamnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta yang lebih baik diganti dengan yang tidak baik? Sudah diberikan oleh Allah yang baik, kalian justru meminta kepada hal yang tidak baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah turunkan ayat ini, kisahnya Bani Israel dengan Nabi Musa secara rinci di dalam Al-Quran, bahkan berulang-ulang. Ini adalah pelajaran bagi kita pada hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya sifat manusia itu sebenarnya sama, mirip-mirip, dan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya akan dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Supaya mereka tidak jatuh kepada dosa yang sama, Allah peringatkan dan ceritakan Bani Israel ini secara detail. Wahai umatnya Muhammad, jangan kalian tiru sifatnya Bani Israel ini. Namun apa yang terjadi? Kita saksikan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada kita berbagai macam peringatan, berbagai macam pelajaran, tanda-tanda kebesarannya, berbentuk gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, krisis ekonomi, sekarang virus corona lagi. Apakah umat Islam, khususnya kita bangsa Indonesia ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya?
wallahu alam bisa kita saksikan. Seharusnya kita semuanya sudah tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan agar Allah Subhanahu wa taala angkatkan azab ini secepatnya. Dan bagi Allah itu bukanlah hal yang susah kalau kita betul-betul mau untuk kembali kepadanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi ulahu samiyya, qitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya, wa nazratun min aini ridahu tusayrul kafira waliya. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا أنزل على عبده ومصطفاه كتابا زكيا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sajadah, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh betul-betul pasti akan kami turunkan kepada mereka azab yang ringan sebelum ditimpakan kepada mereka azab yang besar. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan azab atau bencana yang sudah begitu lama, tujuannya hanyalah Allah inginkan kita agar kembali kepadanya, bertaubat, mengakui kesalahan, dan kita berjalan di atas jalan yang dituntunkan oleh Rasulnya. Wattaqullaha wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kembali kepada Allah wahai sekalian kaum muslimin. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang sukses, orang yang selamat, yang berhak untuk mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala.